Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Wisma Putra. Saya dari kelas TI 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk tak tentu 0/0 dalam limit fungsi. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mempelajari cara memahami bentuk tak tentu 0/0. Mempelajari apa itu bentuk tak tentu 0/0 dalam konteks limit fungsi. Yang kedua, menjelaskan metode penyelesaian. Menguraikan metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan bentuk 0/0. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal limit. Mampu menyelesaikan soal limit yang menghasilkan bentuk 0/0 dengan benar dan sistematis. Berikut adalah definisi bentuk tak tentu 0/0. Apa itu bentuk tak tentu? Dalam kalkulus kita sering dihadapkan pada soal limit berikut. Lim X sama dengan A, Fx per Gx. Jika lim X sama dengan A, Fx min 0, lim X sama dengan A, Gx adalah 0, maka lim X sama dengan A, Fx per Gx sama dengan 0/0, yaitu tak tentu. Mengapa disebut tak tentu? Karena nilai akhir dari limit tidak bisa langsung disimpulkan hanya dari bentuk 0/0. Hasilnya bisa berbeda-beda tergantung bentuk fungsi aslinya. Berikut ini adalah metode penyelesaian dari limit tak tentu 0/0. Yang pertama bisa menggunakan faktorisasi, yang kedua adalah rasionalisasi. Metode penyelesaian menggunakan faktorisasi yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, faktorkan pembilang dari penyebut dan penyebut. Yang kedua, coret faktor yang sama atau penyebab 0. Yang ketiga, hitung limit dari bentuk yang tersisa. Berikut caranya yaitu lim X sama dengan 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2 sama dengan X min 2 kali X plus 2 per X min 2. Karena yang atas dan bawah sama-sama X min 2, kita bisa coret yang menjadi X plus 2, yang hasilnya adalah 4. Yang kedua adalah rasionalisasi. Langkahnya yang pertama, kalikan dengan bentuk sekawan. Yang kedua, gunakan identitas A min B, A plus B min A pangkat 2 min B pangkat 2. Yang ketiga, sederhanakan dan substitusikan. Berikut contohnya yaitu lim X sama dengan 0, akar X plus 1 min 1 per X. Kalikan bentuk sekawan. Akar X plus 1 min X kali akar X plus 1 plus 1 per X akar X plus 1 plus 1. Yang berikutnya menjadi X per X akar X plus 1 plus 1 sama dengan 1 per akar X plus 1 plus 1, yang hasilnya adalah 1/2. Kenapa bisa 1/2? Karena 1 tambah 1 adalah 2, dan yang atas adalah 1, maka hasilnya 1/2. Dan berapa nilai X? Karena nilai X adalah 0, berarti 1 tambah 1 adalah 2, benar. Berikut adalah contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama yaitu lim X sama dengan 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita substitusikan secara langsung. Lim X sama dengan 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2 sama dengan 2 pangkat 2 min 4 per 2 min 2. Dari mana hasil 2? Yaitu limit X hasilnya adalah 2, yaitu menjadi 2 pangkat 2. Dan yang bawah juga sama, X-nya adalah 2, sama dengan 4 min 4 per 0. Dari mana hasil 4? Yaitu dari 2 pangkat 2 yang hasilnya adalah 4. Karena yang bawah adalah 2 min 2, yang berarti hasilnya adalah 0. Kemudian sama dengan menjadi 0/0, atau hasilnya tak tentu. Karena hasilnya tak tentu, tidak bisa diselesaikan secara langsung. Yaitu langkah selanjutnya, faktorkan pembilang. X pangkat 2 min 4
sama dengan X min 2 kali X plus 2. Selanjutnya kita ganti fungsi X min 2 kali X per plus 2 per X min 2. Selanjutnya kita sederhanakan, X min 2 dicoret sehingga tersisa X plus 2. Yang X plus 2 atas dan X min 2 atas dan X min 2 bawah kita coret dua-duanya. Yang selanjutnya kita substitusi nilai limit X sama dengan 2, X plus 2 min 2 plus 3 plus 2 min sama dengan hasilnya adalah 4. Contoh soal yang kedua, limit X sama dengan 0 akar 1 plus X min 1 per X. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, substitusikan secara langsung akar 1 plus 0 min 1 per 0 sama dengan 1 min 1 per 0 menjadi 0 per 0 yang hasilnya adalah tak tentu. Dari mana kita mendapatkan hasil 1 min 1? Itu berasal dari 1 plus 0 sama dengan 1. Selanjutnya adalah 1 plus 1 min 1. Langkah selanjutnya yaitu kita kalikan dengan bentuk sekawan. Kalikan pembilang dan penyebut dengan akar 1 plus 1 plus 1, akar 1 plus X plus 1, sehingga bentuknya menjadi akar 1 plus X min 1 kali akar 1 plus X plus 1 per X akar 1 plus X plus 1. Yang selanjutnya kita gunakan identitas A min B kali A plus B min A pangkat 2 min B pangkat 2, sehingga menjadi 1 plus X min 1 per X akar 1 plus X plus 1 sama dengan X per X akar 1 plus X plus 1. Langkah selanjutnya kita coret X-nya sehingga menjadi 1 per akar 1 plus X plus 1. Selanjutnya yang terakhir kita substitusikan nilai limitnya. Limit X sama dengan 0, 1 per akar 1 plus 0 plus 1 sama dengan 1 per 1 plus 1. Dari mana hasil 1 per 1? Itu karena 1 plus 0 sama dengan 1 dan plus 1, sehingga menjadi 1 per 1 plus 1 sama dengan 1 plus 1 per 2. Karena 1 plus 1 hasilnya adalah 2. Baik, karena tadi kita sudah melihat contoh soal cara mengerjakan menggunakan metode faktorisasi dan rasionalisasi, sekarang kita akan coba mempraktikkan langsung dengan latihan soal, yaitu lim X sama dengan 5 X pangkat 2 min 25 per X min 5. Cara penyelesaiannya yaitu kita substitusikan langsung 25 min 25 per 5 min 5 sama dengan 0 per 0 tak tentu. Selanjutnya kita faktorkan pembilangnya. X pangkat 2 min 25 sama dengan X min 5 X plus 5. Selanjutnya kita sederhanakan, yaitu X min 5 kali X plus 5 per X min 5 sama dengan hasilnya, karena 5 min 5 sama, kita bisa coret dan hasilnya menjadi X plus 5. Selanjutnya kita hitung limitnya. Limit X dengan 5
X plus 5 min 10 sama dengan 10. Hasilnya 10. Nah, untuk soal yang kedua, ada limit X 0 akar 4 plus X min 2 per X. Kita substitusikan langsung. 2 min 2 per 0 sama dengan tak tentu. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Akar 4 plus X min 2 per X kali akar 4 plus X plus 2 per akar 4 plus X plus 2. Kita gunakan identitas kuadrat. 4 plus X min 4 per X akar 4 plus X plus 2 min X per X akar 4 plus X min plus 2. Kita coret X-nya karena sama. Selanjutnya kita hitung limitnya. Selanjutnya hitung limitnya. 1 per 4 akar 4 plus 2 min 1 per 2 plus 2. Hasilnya adalah 1 kurangi 1 sama dengan 1. 4 plus 2 sama dengan 6. 2 plus 2 sama dengan 4. 6 kurangi 4 sama dengan itu per 4. Ini sama dengan, hasilnya 1 per 4. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.